Aku tahu kalau suamiku tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Tapi aku tidak akan membiarkan pernikahanku berantakan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Karena semua ini adalah takdirku. Kalau kau selalu tidak menghargai hubungan antara suami dan istri, aku juga tidak yakin apakah kau akan cukup beruntung untuk mempunyai seorang suami yang baik hati. Abi, apa yang kau lakukan? Aku menyembunyikan botol di mobilmu, Tanu. Kenapa di mobilku? Tolonglah, jangan bicara seperti Pragia begitu. Begitu aku kembali ke dalam, aku pasti akan terjebak dalam ritual itu. Ritual apa? Ini hari Carvacot dan nenek akan membuatku melaksanakan ritual itu. Dan kemudian kita akan pergi untuk merayakannya setelah ritual itu selesai. Aku tahu kalau suamiku tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Tapi aku tidak akan membiarkan pernikahanku berantakan. Kau selalu tidak menghargai hubungan antara suami dan istri. Aku tidak yakin apakah kau cukup beruntung untuk mempunyai seorang suami. Halo Nona, ini dialogmu. Dialog. Adegannya apa? Ini iklan untuk deterjen. Aku tahu itu. Ceritakan karakterku. Karakterku itu apa? Kau memerankan seorang simpanan di iklan ini. Dan simpanan ini seperti vampir. Baiklah. Silakan naskahnya dibaca dulu. Ini naskahnya. Kalian siap? Pengambilan gambar akan dimulai. Bagaimana Tanu? Kau siap? Ini. Tanu tolong geser ke sebelah kiri sedikit, oke? Kamera, siap, action! Kau adalah musuh di keluarga ini. Seperti kotoran yang ada pada baju ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan menendangmu keluar dari rumah ini. Sama seperti deterjen yang akan menghilangkan noda kotor pada baju ini. Suamiku dan aku tidak akan pernah berpisah. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa seperti kami. Aku akan menyingkirkanmu seperti noda pada baju ini. Kau tidak akan menggangguku lagi. Kau mengerti? Katakan sekali lagi. Kau panggil aku apa tadi? Tanu? Sikapmu berlebihan. Aku tidak suka padamu. Ini bukan hanya iklan. Kaulah orang yang sudah mengambil orang yang kucintai. Apa kau tidak tahu malu? Dia mengira kalau aku adalah perempuan yang sudah merebut kekasihnya. Apa yang kau lakukan, Tanu? Ini sedang pengambilan gambar. Tanu, lepaskan dia. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Sudah, Tanu, cukup. Ayo cepat tolong pisahkan mereka. Jaga sikapmu, Tanu. Lepaskan. Kenapa? Kenapa harus kulepaskan? Hentikan, Tanu. Hentikan. Apa yang terjadi? Aku tadi... Aku mengerti. Ikut aku. Tanu, apakah kau sadar apa yang sudah kau lakukan hari ini? Aku minta maaf. Jangan minta maaf. Akulah yang seharusnya minta maaf. Ini semua adalah salahku. Tanu, selama ini aku selalu membelamu. Aku sudah tidak mempedulikan salahmu. Aku melakukannya karena kau adalah kekasih Abi. Kau mendapatkan semua ini karena Abi. Abilah yang sudah mendukungmu untuk melakukan semua ini. Penonton selalu penasaran denganmu dan juga status hubunganmu dengan Abi. Saat ini mereka ingin tahu tentang semua itu. Tapi semuanya sekarang sudah terlihat. Lihat koran apapun dalam 3 bulan terakhir. Abi tidak lagi berhubungan denganmu. Mereka malahan menyebut istrinya. Dan tidak hanya itu saja. Kau tidak diminta seperti sebelum-sebelumnya. Dari semua itu, tingkah lakumulah yang terpenting. Maafkan aku, Tanu. Tapi aku harus membatalkan semua kontrakku denganmu. Jangan katakan itu, Pak. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak jadi menikah dengan Abi juga karena kontrak ini. Aku tidak ada urusan dengan semua itu. Itu masalah pribadimu, Tanu. Kau bukan pendatang baru di industri ini. Seharusnya aku tidak perlu menjelaskan semua ini kepadamu. Perusahaan sepertinya tertarik mengambil keuntungan melalui istrinya Abi. Itu sebabnya kami akan bicara kepadanya. Kami ingin istrinya Abi Pragia untuk endorse yang baru. Dan saat ini dia adalah seorang istri bintang yang paling menonjol. Apa artinya aku dipecat? Aku minta maaf, tapi kami butuh seseorang yang menjual. Dan kau tidak terlihat di mana-mana. Dan juga
Tidak ada orang yang ingin melihatku. Ayo kita berkemas. Pragya, apa yang kau lakukan? Apa Abi memintamu melakukan ini? Tidak, Nek. Bukan Abi yang menyuruhku. Kenapa dia membiarkanmu melakukan ini? Aku sudah mengingatkannya kan? Sekarang dia ada di mana? Apa dia sedang pergi? Katakan padaku. Dia sedang ke bawah untuk mengambil air, Nek. Aku mengatakan kalau aku akan mengambilkan air untuknya, tapi dia bilang aku tidak usah bekerja terlalu keras. Pragya, katakan yang sejujurnya. Apa dia merawatmu dengan baik? Tentu saja, Nek. Kenapa Nenek bertanya seperti itu? Apakah kau benar-benar ingin tahu? Aku tahu dia luar dan dalam, Nak. Dia tidak pernah melakukan apa yang dia katakan. Begini, Nek. Mungkin aku tidak mengenal dirinya seperti Nenek mengenalnya. Tapi dia itu sangat berbeda. Dia punya cara sendiri untuk menunjukkan perasaannya dan tidak punya keluhan terhadapnya. Pada kenyataannya, aku menyukai dia apa adanya. Aku sangat bahagia karena bisa bersamanya. Aku senang kau mengatakannya, sayang. Kau selalu melihat sisi terang dari semua hal. Pragya, aku sangat beruntung menemukan seseorang sepertimu untuk cucuku. Aku senang menemukan keluarga seperti ini, Nek. Dan semoga kau selalu bahagia. Aku pergi dulu. Apa Nenek tadi dari kamarku? Aku pikir Nenek sudah tidur, jadi aku... Nenek tahu. Kau pergi ke bawah untuk mengambil minum, kan? Iya. Apalagi yang dia katakan pada Nenek? Tidak ada. Dia hanya bilang kalau kau mengurusnya dengan baik dan kau sangat menyayanginya. Kalian berdua sangat beruntung karena saling memiliki. Dan aku sangat bahagia melihat kalian bersama. Nenek sangat berlebihan. Nenek juga kelihatan sangat naif. Nenek tidak tahu Pragya itu orang seperti apa. Sudah sana. Kenapa masih berdiri? Baiklah, Nek. Tanu, kau kenapa? Ada apa? Alia, Ya Tuhan, lihat dirimu. Kau kenapa? Ceritakan padaku. Alia, Ayo ceritakan padaku. Alia, Pragya. Wanita itu sudah mengambil semuanya dariku. Memang apa yang dia lakukan? Dia tidak mau membiarkan puasanya batal hanya untuk Abi. Lalu dia juga menghina aku. Dan sekarang aku berdebat dengan dia. Semua kehidupanku hancur. Semuanya hilang. Begitu juga dengan karirku, Alia. Apa? Apa kau ingat tentang kontrak itu? Aku tidak bisa menikah dengan Abi karena kontrak itu. Kontrak itu sudah membuang diriku, Alia. Dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Ini semua salahnya. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Itu juga karena dia, Alia. Ini karena dia. Bahkan, aku dikeluarkan dari tempat syuting. Dan aku dikeluarkan dari pekerjaanku, Alia. Dan mereka juga sudah membatalkan semua kontraknya denganku. Bagaimana ini? Aku bisa kehilangan semua proyekku. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah dia datang ke lokasi syuting, Tanu? Dia pasti meminta produser untuk mendangmu keluar, kan? Bukan itu yang dia lakukan. Dia menghina dan mempermalukan aku. Aku sangat marah sampai aku tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaanku sendiri. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dia ucapkan. Akhirnya aku menyakiti seorang artis dan aku berlaku tidak profesional. Karena itu mereka mengeluarkan aku. Sekarang produsernya menginginkan Pragya untuk iklan mereka. Aku dikeluarkan dari kontrak ini. Memangnya apa yang dia katakan? Sampai-sampai kau bisa kehilangan kendali begitu, Tanu? Dia membicarakan tentang cinta dan hubungan. Apa kau tahu apa yang dia katakan padaku? Dia bilang kalau kita semua ini orang yang tidak cukup beruntung. Dia bilang aku tidak akan pernah punya suami.
Apakah aku begitu hina sampai aku tidak pantas untuk menikah? Apakah aku begitu buruk? Apa aku seburuk itu? Kenapa reaksimu berlebihan dengan apa yang dikatakannya? Jangan biarkan kata-katanya itu mempengaruhimu. Malah seharusnya kau jadikan itu saran. Maksudmu? Sederhana saja. Bukankah katamu ini adalah kontrak yang menghambatmu untuk menikah dengan Abi? Iya. Kontraknya kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kau bisa menikah dengan Abi. Aku tidak mengerti maksudmu. Apa yang kau maksud? Itu yang harusnya kau lakukan, yaitu menemukan Abi. Pragya membuatmu kehilangan kontrak. Jadi sebaiknya sekarang kau ambil suaminya. Menurutmu, Abi Iya, setuju? tentu saja. Abi membenci wanita itu lebih dari apapun. Dia sangat membencinya. Dia lebih membencinya setelah insiden penjara. Jadi ini kesempatanmu, Tanu. Ini adalah waktu yang terbaik untuk membuat Abi sadar bahwa dia tidak membutuhkan Pragya dalam hidupnya. Aku yakin dia juga ingin menyingkirkannya. Dia itu sangat sombong saat membahas masalah pernikahan. Jadi rebut Abi darinya, lalu tinggalkan dia dan biarkan dia menangisi takdir kehidupannya. Karena kau lebih baik darinya, Tanu. Lihat saja dirimu. Sekarang tidak usah menangis lagi. Dan berterima kasihlah padanya, karena kalau dia tidak melakukan ini padamu, kau tidak akan pernah sadar apa yang harus kau lakukan. Ramsing, bungkus hadiahnya dengan rapi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nenek, hadiahnya banyak sekali. Ada apa dengan formalitas? Ini bukan formalitas, ini bagian dari ritual. Ibumu saja mengirimkan kami hadiah setiap waktu. Tapi Nek, semua ini terlalu berlebihan untukku. Ibu akan punya alasan lain untuk mengkhawatirkan ini. Apa maksudmu? Katakan. Ibu khawatir karena nenek selalu mengirimkan banyak hadiah. Ibu merasa perlu untuk membalasnya dengan balasan yang sama. Ibu akan bekerja lebih keras dan lebih banyak khawatir. Itu saja, Nek. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku memberinya uang sebagai hadiah? Ibu tidak akan menerima uang pemberian. Aku punya ide yang lebih bagus. Apa? Bagaimana kalau nenek simpan hadiahnya di sini dan aku akan ambil salah satu hadiahnya? Apa? Hanya satu? Itu tidak adil. Ini sudah cukup, Nek. Dengan cara ini, ibu tidak akan khawatir dan ritual nenek bisa diurus. Tapi... Nenek, aku kan selalu mendengarkan nenek. Nenek juga harus mendengarkan aku kali ini. Kecuali nenek mempunyai rencana yang lebih baik. Daljit, dia itu kan cuma pergi ke rumah ibunya saja. Abi, kau mau kemana? Sini dulu, nak. Tolong antar Pragya ke rumah ibunya sebelum kau pergi. Aku tidak bisa berdebat dengan nenek. Kalau masalah ini, kalau aku mengatakan sesuatu, nenek pasti akan menerorku secara emosional. Dan bagaimanapun, aku pasti akan kalah. Ya, tentu saja, Nek. Kenapa tidak? Aku pasti akan meninggalkan semuanya dan aku akan pergi untuk mengantarnya. Apa kau siap? Kalau aku sih sudah siap dan aku akan menunggumu di sini. Semua mobil juga sudah siap dan kamu boleh memilih salah satu dan kemudian aku akan pergi untuk mengantarmu. Apa kira-kira ada yang lainnya lagi, Nek? Tuan, hadiah-hadiah ini mau dimasukkan ke mobil yang mana? Simpan saja di kepalamu. Baik, Tuan. Maafkan aku, Tuan. Ayo, aku pergi dulu, Nek. Abi, kau mau kemana? Hari ini aku akan menjadi seorang sopir. Lupakan itu, Abi. Aku baru saja bertemu dengan Tanu. Dia sangat kacau. Dia sudah kehilangan kontraknya. Dia dalam keadaan yang mengerikan, Abi. Jadi bicaralah kepadanya. Dia membutuhkanmu. Kau jangan khawatir. Dia pergi kemana sendirian? Seharusnya kan dia pergi bersamaku. Halo? Seharusnya kau kan pergi bersama denganku. Ya, tapi masalahnya aku harus mengurus sesuatu yang sangat penting. Sebaiknya sekarang kau pergi dengan sopir dan nanti kalau ada waktu mungkin aku akan menyusulmu. Tapi kau bilang... Sudah, turuti saja. Apa kau mau aku berteriak padamu?
Aku sudah pernah mengalami kecelakaan denganmu. Kau tidak mau terjadi lagi, kan? Tanu? Tanu, ada apa denganmu? Kenapa kau sendirian di sini? Dan kenapa kau duduk di lantai? Ayo bangunlah. Tanu, terus terang, aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu lagi kemarin harus berbuat apa. Aku datang sini untuk bertemu denganmu, tapi kau sudah pergi. Tanu, Alia bilang padaku kalau dari kemarin kamu belum makan sedikit pun. Mana boleh begitu. Aku mengakui kalau aku membuat kesalahan dan aku berjanji padamu hal itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kenapa kau melakukan ini? Aku yang membuat kesalahan, jadi akulah yang harus mendapatkan hukumannya. Kau tidak boleh menghukum dirimu. Kalau kau ingin menghukumku, pukul saja aku. Ya sudah, aku harus bagaimana sekarang? Kau mau aku berpuasa untukmu? Kau mau aku memberikan makanan untukmu? Apa kau mau aku bernyanyi, berdansa, aku mau menikah atau... denganmu, Abi. Kenapa kau harus melakukan puasa? Kau bisa melakukannya tahun depan, kan? Kau juga tidak dalam keadaan sehat sekarang. Kan? Oh, Sarla, sikapmu itu berlebihan. Lihat saja, dia tidak apa-apa, kan? Bagaimana ibu bisa bilang tidak apa-apa? Wajahnya saja kelihatan pucat dan kusam begitu. Aku juga akan melakukan puasa setelah aku menikah nanti. Dan aku akan melakukannya hanya untuk suamiku. Aku juga tidak pernah melakukan puasa. Kakekmu yang melakukannya. Makanya kakekmu sudah tidak ada. Sekarang aku masih hidup. Umurku pasti akan mencapai 100 tahun. Apa Bibi juga dulu pernah melakukan puasa, Bi? Lihat dia. Apa kau yakin kalau dia berpuasa? Aku akan selalu mematuhinya. Dulu saat suamiku masih hidup. Pragya, aku ingin tahu kenapa kau melakukan puasa padahal aku tahu kalau kau sedang tidak sehat. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa tidak bisa membatalkan puasaku. Yang aku inginkan adalah aku bisa menyelesaikan puasaku hanya untuk kesejahteraan suamiku. Ternyata kau sangat mencintai suamimu, Pragya. Apakah Abi juga melakukan puasa untukmu? Kita akan tanyakan saja nanti kalau dia datang. Kenapa Abi tidak datang bersamamu? Kenapa? Ada hal penting yang harus dia kerjakan, Nek. Dia akan kesini kalau dia sudah selesai. Menikah denganmu? Iya, Abi. Menikahlah denganku. Kau tahu kan, aku tidak peduli pada apapun atau pada siapapun. Karena aku tahu. Aku percaya kalau aku punya semua yang aku inginkan, Abi. Tapi bagaimana kalau kau tidak berpikir untuk menikahiku? Aku hanya berpikir kau hanya mengisi kekosongan waktumu. Kau hanya memanfaatkan aku. Tanu, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Abi, aku hanya mengatakannya ada dalam hatiku. Aku juga melakukan puasa. Itu adalah pengalaman baru dalam hidupku, Abi. Aku tahu kau tidak akan bisa menolongku untuk membatalkan puasa. Tapi aku merasa kita semakin dekat. Aku tahu kita berdua tidak percaya dengan ritual ini, Abi. Tapi ada sesuatu tentang mereka yang tidak bisa aku acuhkan begitu saja. Aku tahu pentingnya pernikahan. Dan aku juga menyadari dalam sebuah hubungan harus ada pernikahan. Dan di dalam hubungan itulah kita akan terikat dalam ikatan yang suci. Pernikahan telah mengajarkan kita kalau kebahagiaan yang sesungguhnya ada dalam kebahagiaan pasangan kita. Dan aku ingin merasakan itu, Abi. Aku ingin memakai gelang pernikahan dan memakai pacar di keningku. Aku siap lakukan apapun untukmu. Aku ingin menjadi istrimu, Abi. Aku ingin menjadi istrimu yang sah. Aku ingin ditakdirkan bersamamu, Abi. Aku ingin dunia tahu kalau aku ini istrimu yang sah. Tanu, apa yang terjadi padamu? Apa yang kau katakan? Kau bukan seorang gadis yang biasa mengatakan hal seperti ini. Kau adalah gadis yang tidak percaya pada pernikahan. Kau tidak pernah percaya pada ritual, tradisi. Tapi kenapa sekarang kau seperti ini? Kau juga pernah mengatakan padaku kalau pekerjaanmu adalah segalanya buatmu. Dan bahkan selama ini kau bekerja dengan sangat keras untuk menjadi supermodel. Lalu nanti kalau kau sudah menikah, kau pasti akan susah untuk mencari. Aku tidak mau menjadi supermodel lagi, Abi. Kenapa? Karena aku ingin menikah denganmu. Aku sudah memutuskan untuk membatalkan semua kontrak yang aku tanda tangani. Aku tidak mau jadi orang terkenal. Aku ingin melepas semua itu. Aku hanya ingin satu hal, Abi.
Aku ingin menikah denganmu. Tanu, kau... Abi, kau tahu apa yang aku katakan, Abi? Aku ingin menjadi istrimu. Aku mencintaimu, Abi. Aku ingin semua orang mengenalku dan tahu kalau aku ini istrimu. Aku ingin bersamamu setiap saat. Aku ingin menikah denganmu, Abi.